Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Daily Wisdom hari ini. Nah saudara, akhir-akhir ini sering didengungkan tentang kata healing. Nah apakah saudara juga melakukannya? Karena pandemi yang sudah berlangsung begitu lama, banyak orang terlalu jenuh karena jarang keluar rumah, jarang piknik, ya hampir tidak bisa mengerjakan apa-apa, ditambah dengan beban-beban hidup yang terus menekan, pekerjaan yang tidak kunjung membaik, perekonomian yang masih begitu-begitu saja, studi anak-anak yang terhambat, dan ada banyak kegiatan-kegiatan yang biasa bebas kita lakukan, sekarang tidak bisa. Maka jiwa ini menjadi sangat tertekan. Ada rasa frustasi yang mendalam, ada rasa ketidaknyamanan, dan akhirnya orang-orang mengalami kelelahan di dalam jiwanya, mengalami hal-hal yang dirasakan begitu buruk, dan kita membutuhkan healing, membutuhkan penyembuhan. Nah lantas apa yang dilakukan saudara untuk proses healing ini? Banyak orang mencoba berkreasi, mencari banyak cara. Yang biasa dilakukan adalah dengan pergi ke tempat terbuka yang begitu luas, supaya mata ini bisa memandang dengan jarak yang luas, menghirup udara yang segar. Pergi ke hamparan padang rumput yang hijau, pergi ke lepas pantai yang biru, pergi memandang langit yang cerah, dan banyak hal tempat-tempat lain yang dikunjungi yang bisa menyegarkan jiwa. Atau yang hobi makan, ya selama ini sudah menahan diri, tidak berani ke rumah makan. Lalu sekarang ketika kondisi dirasa sudah lebih baik, maka dia baru berani pergi ke restoran yang mewah. Dia membeli sebanyak mungkin makanan-makanan lezat yang selama ini sudah jarang dimakan, menikmati suasana restoran yang begitu bagus, dan dia kemudian mukbang, makan sebanyak-banyaknya. Atau nonton film ya yang bagus, film yang lagi tren, yang lagi booming, apapun saudara, kegiatan-kegiatan yang dirasa bisa memulihkan kondisi jiwanya. Tapi sadarkah kita ketika hal-hal itu yang kita lakukan, maka sebetulnya kita hanya sedang mengobati simptomnya atau gejalanya, bukan mengobati akar persoalannya. Sama seperti misalnya orang sakit COVID, saudara. Yang diobati adalah gejala-gejalanya. Gejalanya apa? Batuk, maka minum obat batuk. Demam, maka minum obat penurun panas. Ketika badannya linu-linu, lalu minum obat penghilang rasa nyeri, dan seterusnya. Atau ketika kita merasa perut sakit, nyeri, mual, lalu kita minum obat-obat mah. Ya, kalau memang sakitnya mah itu sembuh. Tapi seringkali bukan itu penyakitnya. Barangkali ada penyakit lain yang ada di dalam tubuh kita, tetapi gejalanya adalah seperti orang mah. Maka ketika penyebab dari penyakit itu tidak diobati, ya tidak kunjung sembuh, nanti berulang lagi hal yang sama. Demikian juga saudara, ketika kita merasa batin ini yang lelah, jiwa ini, roh kita yang sedang sakit, yang sedang bermasalah, tapi kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang jasmani, maka sebetulnya kita hanya sedang mengobati simptomnya saja, gejalanya, bukan mengobati akar persoalannya. Nah bagaimana saudara supaya kita betul-betul bisa healing, bisa merasakan kesembuhan dari roh yang sedang lemah, roh yang sedang tak berdaya, roh yang sedang sakit ini. Firman Tuhan, Matius 11 ayat 28 mengajak kita demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan Yesus, dan maka kita akan beroleh kelegaan. Bukankah kelelahan ini bukan secara jasmani? Tubuh kita masih sanggup bekerja. Tetapi batin ini loh, roh ini yang begitu lelah menghadapi persoalan yang silih berganti, yang bertubi-tubi. Menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung usai. Menghadapi perekonomian yang selalu sulit. Menghadapi orang-orang sekitar kita yang tidak sepaham dengan kita. Dan ada banyak persoalan lain yang terus menekan. Batin kita, jiwa kita, roh kita lelah. Yang bisa mengobati kelelahan roh itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah roh Allah yang hidup. Di dunia ini tidak ada roh-roh lain yang begitu hebat, yang begitu penuh kuasa dan penuh cinta kasih. Selain daripada roh Allah Yesus Kristus yang sangat mencintai kita, yang sangat peduli dengan kita. Maka ketika Tuhan mengundang kita untuk mari datang kepadaku, mari saudara, kita manfaatkan kesempatan ini. Kita terima panggilannya, kita terima undangannya. Ayo kita datang, melekat kembali kepadanya, memuja kehadirannya, bersyukur atas kasihnya, memohon
belas kasihannya. Sehingga roh ini mengalami kelegaan. Dan tanda-tanda orang yang lega, bukankah dia akan memiliki raut wajah yang penuh dengan ceria. Dia akan menuturkan kata-kata yang manis, kata-kata yang penuh kepedulian dan menambah semangat. Dan dia akan menampilkan keteguhan hati untuk terus melanjutkan karya dan kehidupannya. Persoalan itu belum selesai, tapi ia sanggup untuk menghadapinya karena rohnya pulih. Roh yang menyala-nyala, yang berkobar, yang siap untuk kembali berjuang di tengah kemelut dunia ini. Nah saudara, apakah Anda dan saya mau mengalami penyembuhan yang sejati? Datanglah kepada Sang Penyembuh itu, yakni Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.